Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Purnamasari, NIM 2020 SEK 44 dari Korsikesia kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi. Kemudian yang kedua, bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, ini ya Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Tugas dari Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukannya. Salah satu kegiatan Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kita mulai dari tengah itu ada perbankan, kemudian ada investor atau pemilik modal. Itu bahasanya masyarakat yang menabung di bank. Terus dihimpun, bank banyak uangnya, kemudian bank di sini tidak mungkin mengendap gitu saja. Pasti bank akan mengelola atau menyalurkan ke mitra usaha 1, mitra usaha 2, aktivitasnya disebut penyaluran dana. Misalnya mitra usaha 1 restoran, mitra usaha 2 konsumsi barang beli mobil. Kemudian dari beli mobil bank dapat margin keuntungan laba dari akad jual beli, sedangkan dari mitra usaha restoran bank mendapatkan bagi hasil. Jadi bank mengalami keuntungan, namun keuntungan tidak digunakan bank sendiri, tetapi juga diberikan ke nasabah yang menabung. Inilah aktivitas perbankan dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana secara umum atau singkat. Selanjutnya yaitu penghimpunan dana. Yang pertama adalah produk penghimpunan dana. Bank merupakan dana simpanan dari dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank. Kemudian yang kedua, sumber dana dari masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Selanjutnya yang ketiga, untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan atau rekening, yaitu berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dan yang terakhir yaitu prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudorobah. Penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana yaitu akadnya ada 2, akad wadiah dan akad mudorobah, yang terdiri dari giro, tabungan, deposito. Giro menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Pada saat kita hendak melakukan pembayaran dengan giro, kita tidak perlu menyediakan uang tunai, akan tetapi cukup menulis di lembar cek atau bilet giro sejumlah uang yang akan dibayar. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ini ditetapkan pula jenis giro sebagai berikut. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan mudorobah dan wadiah. Kemudian tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah
atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah buku tabungan, slip penarikan ATM. Selanjutnya ada deposito, sumber dana dari masyarakat luas. Yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya. Untuk mencairkan deposito yang dimiliki, deposan dapat menggunakan biliet deposito atau sertifikat deposito. Deposito berjangka yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, biasanya 1, 3, 6, 12 sampai dengan 24 bulan. Penghimpunan dana dalam wadiah, akad titipan di mana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan barang yang dititipkan. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama, wadiah amanah, merupakan pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Kemudian yang kedua, wadiah yaddomah, yaitu pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. Kemudian penyaluran dana yaitu terbagi menjadi banyak. Yang pertama yaitu prinsip jual beli atau bai. Itu ada 3 model, yaitu murabahah, salam, istisna. Kemudian yang kedua prinsip sewa beli atau ijarah wa iktina. Yang ketiga prinsip bagi hasil atau syirkah. Itu ada musyarakah, mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah. Yang keempat, prinsip pembiayaan lain, itu ada hot atau dana talangan, hiwalah atau anjak piutang, rahen atau gadai. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.